Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balamania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balamania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, jadi sudah lama sekali ya Bang Ut tidak membahas ataupun memberikan update kepada sobat-sobat Balamania semuanya, terutama di channel ini, di channel 35 Saputra, tentang pembalap Indonesia, terkhususnya tentang Veda ya sob. Nah, jadi langsung saja di pembahasan Bang Ut di video kali ini, Bang Ut akan kembali memberikan update kepada sobat-sobat Balamania semuanya mengenai Veda Ega Pratama, dan satu lagi pembalap adalah Muhammad Kendra Ramadipa. Karena di akhir pekan kemarin mereka ini sudah menjalani balapan di sirkuit Magny-Cours Prancis untuk Veda di ajang balapan Junior GP, sedangkan Ramadipa di ajang balapan European Talent Cup. Nah, di sini kita akan melihat bagaimanakah hasil yang sudah diraih oleh kedua pembalap ini di ajang balapan program Road to MotoGP tersebut. Karena dua-dua ajang balapan yang diikuti oleh pembalap Indonesia ini adalah ajang balapan program Road to MotoGP, atau bisa dikatakan ini adalah ajang balapan pembinaan untuk pembalap-pembalap belia, pembalap-pembalap muda yang nantinya bisa diorbitkan ke kelas Grand Prix, terutama ke kelas Moto3 terlebih dahulu ya sob. Oke, pertama Bang Ut akan membahas dulu tentang Veda Ega Pratama di ajang balapan Junior GP di sirkuit Magny-Cours Prancis kemarin. Nah, di ronde kali ini untuk balapan Junior GP-nya hanya dilaksanakan satu race di sirkuit Magny-Cours Prancis ya, sedangkan European Talent Cup dilaksanakan sebanyak 2 race. Oke sob, pertama tentang Veda ya, dimana kalau Bang Ut melihat postingan dari beberapa media, beberapa akun-akun ya yang memberikan update tentang Veda di beberapa platform media sosial tentunya. Di sini Bang Ut melihat bagaimana komentar-komentar dari netizen, dari sobat-sobat Balamania yang memberikan pendapat kalau Veda itu sebaiknya balapan di Junior GP menggunakan motor KTM. Nah, ini mungkin saja tentunya karena tidak terlepas ya, karena Veda itu ketika balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup menggunakan KTM RC250R. Dan di ajang balapan tersebut kita melihat kemarin di Italia, di Mugello Italia, Veda sudah berhasil meraih double podium menggunakan KTM RC250R. Tetapi yang harus kita perhatikan ya sob, di ajang balapan tersebut di Red Bull MotoGP Rookie Cup, semua pembalap itu menggunakan motor yang sama, atau bisa kita katakan itu adalah one make race-nya KTM. Jadi semua pembalap itu menggunakan KTM RC250R, dan di situ settingannya juga terbatas. Palingan yang bisa disetting dari mekanik masing-masing pembalap itu ya dari suspensinya lah ya sob. Kemudian kalau dari mesin itu tidak bisa terlalu diganggu gugat, dan itu sudah menjadi ranahnya dari KTM untuk bisa menyeting mesin di KTM RC250R dengan standar yang sama, sehingga nanti semua pembalap itu mendapatkan mesin yang sama, dan nantinya yang akan dilihat itu adalah talent dari masing-masing pembalap ataupun skill dari masing-masing pembalap yang nantinya dinilai apakah mereka itu akan layak diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk pembalap yang berhasil meraih posisi 3 besar di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup, mereka itu akan diorbitkan ke tim Moto3 yang menggunakan KTM. Nah, ini tentu saja menjadi pertanyaan juga ya, apakah nantinya jika Veda masuk di 3 besar klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025, Veda ini akan juga diorbitkan ke tim balap di kelas Moto3 yang menggunakan KTM, dan nanti apakah Veda ini akan dilepaskan oleh Honda? Karena seperti yang kita tahu ya sob, Veda ini adalah pembalap yang sudah dibina oleh Honda dari ajang balapan nasional di Indonesia, kemudian ajang balapan Asia Talent Cup. Veda ini memang adalah pembalap yang sudah dibesarkan oleh Honda. Dari Astra Honda Racing Team, kemudian naik lagi di Asia Talent Cup, kemudian naik lagi di Junior GP, di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Veda ini masih terikat dengan Astra Honda Racing Team. Nah, jadi ini tentu saja menjadi pertanyaan yang akan sulit dijawab di akhir musim balap 2025 ini ya sob. Semisalnya Veda itu memang masuk di posisi 3 besar klasmen akhir ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena sejatinya memang di kelas Moto3 dan juga Junior GP kita melihat bagaimana dominasi dari pembalap-pembalap yang menggunakan motor KTM. Sedangkan pembalap yang menggunakan motor Honda ini bisa dihitung dengan jari ya. Hanya beberapa pembalap yang memilih menggunakan Honda untuk bersaing di Junior GP ataupun di ajang balapan Moto3 di kelas Grand Prix-nya sob. Tetapi menurut Bang Ut ya, kalau misalnya Veda balapan di Junior GP, apakah yang dinilai itu adalah bisa meraih podiumnya? Kalau menurut Bang Ut, bukan hal tersebut ya sob yang menjadi
penilaiannya untuk Veda terkhususnya dan juga beberapa pembalap binaan Honda. Oleh karena itu, kalau misalnya balapan di Junior GP ini mereka disponsori oleh tim yang besar, mungkin target mereka itu adalah juara ataupun podium. Tetapi untuk Veda sendiri dan juga beberapa pembalap Asia Tenggara lainnya yang diorbitkan ke ajang balapan Eropa program Road to MotoGP yang dibina dari Honda, mereka ini diorbitkan ke kelas Junior GP bergabung dengan tim Junior Talent Team. Makanya nama timnya itu adalah Junior Talent Team yang memang fokus mereka adalah talent. Oleh karena itu mungkin dari logika Bang Ud ya, Veda itu setidaknya bisa bersaing di barisan depan untuk ajang balapan Junior GP dan juga bisa meraih beberapa podium di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi hal tersebut menjadi penilaian yang positif untuk Veda sehingga nanti bisa diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan tentu saja kelas yang menjadi tolak ukur dari pembalap ini adalah nantinya jika mereka itu bisa bersaing di kelas menengah, di kelas Moto2 ya sob, di ajang balapan Grand Prix. Jadi kalau kelas Moto3 dan juga Junior GP, terutama ya Junior GP sendiri adalah kelas pembinaan. Sedangkan di kelas Moto3 sendiri ini juga masih di kelas feeder. Jadi kelas ini termasuk kelas untuk pemula. Jadi yang dinilai di situ bagi Honda, kalau menurut Bang Ud ya, bukanlah ketika pembalap tersebut meraih podium atau hanya berhasil meraih podium di satu ataupun beberapa dua ronde, tetapi yang mereka butuhkan adalah konsistensi pembalap tersebut untuk bisa bersaing di barisan depan dan juga konsistensi dalam meraih poin. Beda cerita kalau misalnya mereka itu membawa sponsor besar. Tentunya mereka punya tanggung jawab kepada sponsor untuk memberikan nama baik sehingga tujuan mereka adalah podium. Seperti yang kita lihat dari beberapa pembalap di Junior GP yang bersaing di barisan depan, terutama pembalap dari Spanyol ya. Mereka ini membawa sponsor besar, oleh karena itu memang target mereka adalah podium. Sedangkan untuk Veda sendiri dan juga Ramadipa, mereka ini berada di Junior Talent Team yang memang fokus mereka adalah untuk mengembangkan talent, mengembangkan skill sehingga mereka nantinya bisa diorbitkan ke jenjang balapan Grand Prix yang memang betul-betul bisa bersaing untuk bisa bersaing di kelas menengah sehingga nanti mereka akan bisa mendapatkan kursi untuk balapan di kelas utama MotoGP. Nah, itulah ya kalau menurut Bang Ud. Kalau dari beberapa pendapat netizen, sebaiknya kalau dari penilaian dan logika Bang Ud, bukanlah kita harus menyuruh Veda itu pindah ke KTM, tetapi kita harus melihat bagaimana kemampuan Veda untuk beradaptasi dan menaikkan levelnya untuk bisa bersaing di kelas Junior GP di barisan depan dan juga konsistensi dalam meraih poin. Nah, kemarin di sirkuit Magnicross Prancis, sayangnya ya, Veda seperti balapan di ronde pertama Junior GP harus balapan lagi di trek yang basah. Dan dari historinya, Veda ini ketika balapan di trek yang basah selalu tidak mendapatkan hasil yang baik. Baik itu di ajang balapan Asia Talent Cup. Kita melihat ya, Asia Talent Cup di sirkuit Sepang Malaysia, Veda terjatuh ketika balapan wet race. Di ronde pertama Red Bull MotoGP Rookie Cup di Jerez begitu juga, walaupun treknya tidak benar-benar full wet race tetapi masih ada sedikit genangan air atau bekas air lah ya di sirkuit Jerez, dan akhirnya Veda juga terjatuh karena menyentuh sedikit bagian tersebut. Dan kemarin balapan di ronde pertama di Junior GP, Veda juga terjatuh karena pada saat itu balapannya wet race, bahkan Veda harus mengalami cedera dan dioperasi karena mengalami retak di fibula kaki kanannya. Kali ini di Magnicross lagi-lagi Veda harus balapan di kondisi wet race yang benar-benar wet race yang luar biasa ya. Sampai di European Talent Cup juga race keduanya itu dibatalkan karena kondisi trek yang tidak memungkinkan ya. Nah, untuk balapan di Magnicross sendiri, Veda di kualifikasinya ke-12 dan di balapannya finish ke-12 juga. Namun tentu saja ini adalah poin yang penting bagi Veda. Kalau dari logikanya sebenarnya, kalau menurut Bang Ud, ini adalah sirkuit di Magnicross ya, sirkuit yang sebenarnya mendukung karakter balap Veda. Kenapa Bang Ud mengatakan sirkuit tersebut mendukung karakter balap Veda? Karena pembalap Indonesia itu sudah terbiasa balapan dengan track yang stop and go. Contohnya ketika balapan nasional, balapan di Moto Prix ya, Veda di One Prix, itu balapannya di sirkuit-sirkuit go-kart yang memang sirkuitnya itu stop and go. Oleh karena itu sirkuit Magnicross ini termasuk sirkuit yang menurut Bang Ud yang mendukung karakter balap dari Veda. Namun sayangnya Veda itu harus balapan di kondisi wet race dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12. Namun walaupun finish di posisi ke-12, ini artinya Veda sudah berhasil mengumpulkan poin yang penting untuk menghadapi ronde selanjutnya. Dan ini juga menurut Bang Ud ya, Veda itu tidak ingin seperti di ronde pertama karena terlalu ngotot akhirnya merugikan dirinya dan tidak meraih poin, malahan harus melewatkan ronde selanjutnya di ajang balapan Junior GP, bahkan lewat juga di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu di ronde kali ini
target Veda itu adalah bisa finish dan meraih poin. Dan akhirnya Veda finish di posisi ke-12 dan berhasil meraih poin. Namun kabar baiknya adalah Muhammad Kiandra Ramadipa yang balapan di European Talent Cup. Kalau di European Talent Cup sendiri ini adalah balapan yang tidak seperti Junior GP ya. European Talent Cup sendiri ini adalah seperti One Make Race juga, seperti di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi European Talent Cup ini satu motor, yaitu Honda NSF 250R yang mereka gunakan. Walaupun sponsor mereka berbeda-beda, tim mereka berbeda-beda warna, tetapi motornya sama, yaitu Honda NSF 250R. Dan benar dari logika Bang Ud, sesuai dengan karakter pembalap Indonesia di Magny-Cours Prancis ini, akhirnya Ramadipa berhasil meraih podium tertinggi di race ke-1. Dan di situ kita melihat bagaimana cerdiknya Ramadipa menghadapi balapan di race ke-1, karena di 5 lap tersisa, Ramadipa itu tidak ngotot ketika dirinya di overtake, dan barulah di 2 lap tersisa Ramadipa ini mengambil langkah untuk mengovertake posisi terdepan, dan akhirnya Ramadipa berhasil mempertahankan posisi ini untuk meraih podium tertinggi pertama bagi pembalap Indonesia di sirkuit Magny-Cours Prancis di ajang balapan European Talent Cup. Selamat untuk Ramadipa. Dan ini artinya ya sob, kalau kita melihat kemampuan Ramadipa dan juga Veda, kalau kita melihat kemarin ketika Veda balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan meraih podium, Ramadipa yang sebenarnya juga tampil cukup baik, tetapi karena euforianya Veda meraih podium, akhirnya penampilan Ramadipa ini tertutupi. Tetapi di sini Ramadipa membuktikan bahwa dirinya juga memiliki skill yang 11-12 dengan Veda, yang artinya pembalap Indonesia sudah mulai bisa beradaptasi dengan level dunia, dengan level program Road to MotoGP, dan nantinya akan bisa bersaing untuk memperebutkan kursi di kelas utama MotoGP. Amin. Kita doakan untuk pembalap Indonesia, semoga nantinya juga akan kembali muncul lagi pembalap-pembalap Indonesia lainnya, Ramadipa lainnya, Veda lainnya, untuk bisa bersaing di program Road to MotoGP, dan nantinya mereka bisa diorbitkan ke kelas yang lebih tinggi, di kelas ajang balapan Grand Prix, kelas Moto3, Moto2, dan juga nantinya bisa sampai ke kelas MotoGP. Amin. Oke sob, jadi mungkin itu saja yang dapat Bang Ud sampaikan pada pembahasan video kali ini. Dan dari kesimpulannya, kalau Bang Ud melihat ya, walaupun Veda tidak berhasil meraih hasil maksimal, tidak berhasil masuk di posisi 5 besar, tetapi yang terpenting Veda bisa meraih poin, dan nantinya semoga saja di ronde selanjutnya Veda akan bisa tampil lebih baik lagi untuk bisa meraih di posisi 5 besar paling tidak ya sob. Dan juga Ramadipa semoga saja semakin tampil percaya diri lagi setelah meraih podium di ronde pertama, kemudian di ronde kali ini juga meraih podium. Semoga Ramadipa juga akan berhasil meraih hasil yang baik di ronde-ronde selanjutnya di ajang balapan European Talent Cup, dan nantinya bisa menimbulkan bakat-bakat Indonesia lainnya yang akan menyusul mereka di ajang balapan program Road to MotoGP. Oke, jadi sampai di sini dulu apa yang ingin Bang Ud sampaikan pada kesempatan kali ini ya sob. Semoga apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa tentunya bisa memberikan update-updatean yang bisa diterima oleh sobat-sobat balap mania ya. Tentunya apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Sebab Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.